Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amal ba'd. Kepada saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, pagi, siang, sore ataupun malam yang kebetulan membuka channelku ini, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apa dan selalu dalam lindungannya dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mendharma baktikan seluruh hidupnya untuk mengentaskan umat manusia ke jalan yang benar. Kepada saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, di video kali ini saya mau menunjukkan antara dua Habib, yaitu Habib Rizik Syihab dan Habib Hanif. Kedua-duanya itu pro dan kontra. Sedang Habib dengan Habib saja beda pendapat, pro dan kontra. Yang satunya yaitu Habib Rizik Syihab mengatakan dan mengajak siapa saja yang mengaku Habib atau mengaku dzurriyyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus tes DNA untuk membuktikan keabsahan dzurriyyatnya. Yang satu lagi yaitu Habib Hanif Alatos, justru di situ menyebutkan bahwa yang namanya tes DNA itu haram, dengan istilah-istilah katanya diakui oleh ulama dunia dan tidak boleh diganggu-gugat. Inilah videonya. Keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Saudara, datang ke Robito Alawiyah bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti yang menunjukkan kalau mereka bersambung ke wali songo, saudara, seperkara syariat. Buktinya apa? Walaupun walad zina secara biologis dia anak, tapi secara syariat nggak diakui. Nasab itu diakui bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Domainnya domain syariat. Legal hukumnya dalam pandangan syariat adalah fikih. Fikih menentukan turuk isbatin nasab. Maka sekarang apa ya? Dibikin mulakbat ini belakangan ini dengan digaung-gaungkannya soal tes DNA. Saya nggak mau bahas soal secara saintifik, saya bukan ahli sains. Khusus saya S1 saya di Al-Ahqaf jurusan syariat, bidang saya syariat, saya mondok dulu di Dalwa, bidang saya syariat, saya bukan sains bidang saya, ya. Tapi saya pengen baca ada qoror, biar kita tahu nih, menentukan sesuatu tuh pakai metode sesuai dengan ilmunya. Ada qoror dari Majma' Fiqh Islami, Forum Fikih Dunia. Ini Majma' Fikih Islami, fatwa-fatwanya dijadikan rujukan. Dulu guru-guru kami sebagian di Hadramaut, mufti-mufti tarim yang tulen sekali mazhab Syafi'inya, kalau ada qoror dari Majma' Fikih Islami diambil, karena yang kumpul ulama besar. Nah, soal masalah tes DNA ini bagaimana, apakah bisa dipakai buat menetapkan nasab? Saya baca sedikit, jadi jelas ini keputusan Forum Ulama Dunia, Forum Fikih Dunia yang resmi diakui dunia internasional. Karena kan DNA masalah nawazil. Kalau kita nyari kitab klasik nggak bakal ketemu soal DNA. Di sini setelah dilakukan penelitiannya bukan hanya sekedar basul masail. Jadi ada penelitian lapangan, penelitian saintifik, kemudian dipanggil ahli-ahli, ahli genetik, ahli kedokteran, ahli-ahli untuk dimintakan pendapatnya sehingga tasawur tentang DNA-nya tasawur yang sempurna. Karena nggak bisa kita tentukan hukum fikih tanpa tasawur yang benar. Ini bukan satu dua ahli, tapi forum berbagai ahli dari berbagai internasional, kalangan internasional, forum dunia. Setelah dikumpulkan kesimpulannya, akhirnya qorornya apa? Yang pertama,
Ya saya terjemahkan singkat saja yang berkaitan langsung dengan nasab. Kalau untuk untuk penyidikan pidana dibenarkan sebagai salah satu korina, sebagai salah satu pendukung pidana. Yang kedua, ya, bahwasanya penggunaan nasab fi majalin nasab labudda an yuhad bi muntahal hadar wal hita was sirriyah. Lidzalika labudda an tuqaddam an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma' al-wirathiyah. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia. Bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddam an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma' al-wirathiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basma al-wirathiyah fi nafi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, enggak boleh. Haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah al-wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhat al-ansab thabita syar'an. Enggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab ats-tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat enggak boleh. Secara syariat enggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, enggak boleh. Bahkan ini rekomendasi. Wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang, larang. Wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-atik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Lidah al-Bahar Basura diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti orang lukoto, ada lakit ketemu di tengah jalan nggak tahu anak siapa, itu boleh. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak, boleh. Tapi di luar itu nasab-nasab jauh nggak boleh, ya kawan, nggak boleh. Ini diantara yang hadir di forum ini siapa? Di antara yang hadir di forum ini ada Syekh Wahbah Zuhaili, Wahbah Mustafa Zuhaili, Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Muhammad Taqi Uthmani, mufti besar Pakistan. Kemudian di antara yang hadir ada Syekh Abdul Karim Az-Zaitan. Ulama-ulama besar dan masih banyak lagi ulama-ulama yang hadir yang ikut memutuskan keputusan Forum Fikih Dunia seputar tes DNA. Maka saya harap jangan diacak-acak lagi. Ini urusan syariat, jangan dimain-mainin. Ya, ini urusan syariat, jangan dimain-mainkan. Kita ketanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah itu tadi video dua Habib yang bertolak belakang dalam pembicaraannya atau fatwanya, sangat bertolak belakang. Apakah yang seperti itu kita tidak boleh menilai? Apakah memang itu antara satu dengan yang lainnya, dua orang Habib saja berbeda? Apakah harus dibenarkan duanya? Apakah harus disalahkan kedua-duanya? Tolong saudara-saudara sekalian dimanapun berada, video itu dicermati. Coba sebetulnya itu dibalik itu bagaimana? Bukan saya mengkritik dan lain sebagainya, karena kita ini atau saya sendiri ingin tahu kebenarannya itu bagaimana, yang benar apakah Habib Rizik atau Habib Hanif. Kalau pendapat saya sendiri, yang benar adalah Habib Rizik Syihab. Sebab pola genetika atau tes DNA itu adalah sesuatu perkembangan zaman atau zaman sekarang ini yang modern. Jangan ketinggalan di masa lalu, karena zaman sudah berubah. Semua itu adalah kuasa Tuhan, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena manusia dibekali ilmu, dibekali pikiran, dibekali akal, sehingga yang namanya perkembangan zaman itu, perkembangan ilmu itu pasti menyertai seluruh kehidupan dan bisa meneliti apapun. Sedangkan dulu yang namanya partikel atau benda yang terkecil, sekarang sudah ditemukan lagi yang namanya kuantum. Mungkin suatu saat bisa ditemukan lagi yang namanya istilah yang lain. Yang namanya ilmu itu berkembang. Justru yang namanya tes DNA adalah sesuatu perkembangan zaman yang valid. Dan ilmu genetika yang nyata, yang ras demi ras itu nyambung. Bukan saya ini untuk membela bagi yang menyuruh tes DNA, akan tetapi silahkan para saudara-saudaraku sekalian dicermati manakah yang benar. Kemarin ada komentar yang bisa menilai itu, manusia itu tidak bisa menilai benar dan salah. Akan tetapi manusia itu mempunyai pertimbangan. Apabila tidak bisa mengambil benar dan salah, itu tergantung individu masing-masing. Setiap manusia itu berbeda, mempunyai pendapat yang berbeda. Marilah kita upayakan, jangan kita ada perbedaan, carilah persamaan. Demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan saudara-saudaraku sekalian bisa tercerahkan dan mempunyai pemikiran-pemikiran yang lebih luas. Bukannya saya menggurui, bukannya saya menasehati, akan tetapi marilah belajar bersama-sama. Kalau saya sih orang bodoh, bisanya cuma ngomong dan menilai. Sesungguhnya nilai pun tidak penting, karena ini menyangkut orang lain. Karena di Indonesia ini ada Nusantara, ada organisasi NU dan lain sebagainya. Saya sendiri itu orang NU, tetapi saya tidak mengagulkan dalam sesuatu. Ini dari pribadi saya sendiri, bukan mengunggulkan suatu organisasi, akan tetapi ini dari pribadi saya sendiri. Apabila dari saya banyak sekali kesalahan, itu saya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari salah dan dosa, meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudaraku sekalian. Barangkali ada yang tersinggung, barangkali ada yang kurang pas dari perkataan saya. Demi Allah saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.